Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu penguji ujian kinerja PPG, perkenalkan, nama saya Minhajud Tholibin, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025, LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi dengan NIM 24001092762552889. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Al-Fatah Kaliridu dengan topik penggunaan alat ukur. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Anak-anak, jadi sebelum pembelajaran hari ini dimulai, maka Bapak akan mengabsensi terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak masuk dan alasannya kenapa. Baik ya anak-anak ya. Saya absen dulu ya. Oke. Yang pertama, Aurel Widya Putri ada? Ada. Agung Nurwening ada? Ada. Zakiyah Rafifah Artanti? Ada. Faridatul Walidain? Ada. Ines Ananta Dila? Ada. Lina Diana? Ada. Naimatun Nabai? Ada. Najla Rahadatul Aisi? Tidak masuk. Najwa Maulida An-Nabila? Ada. Ninis Solehah Safitri? Ada. Nur Alivia? Ada. Salma Nabila? Ada. Sofia Umairah? Ada. Siti Nur Olivia? Ada. Siti Rohmah? Tidak masuk. Ini kenapa Siti Rohmah? Ada keterangannya? Izin. Susti Alia? Ada. Tania Nur Safaah? Gak masuk. Kenapa nih Tania? Alfa tanpa keterangan ya. Alfa. Tina Maya Intana? Ada. Wahyu Mawasadidal? Ada. Dan yang terakhir Ziza Hamzah? Ada. Apakah anak-anak namanya ada yang belum Bapak sebut? Tidak, sudah semua ya. Baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nanti berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Supaya apa? Pembelajaran kita hari ini bisa berjalan lebih baik lagi. Silakan ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak. Jadi sebelum kita masuk ke pemateri, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita Indonesia, maka marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan semuanya anak-anak bisa berdiri dan yang bertugas silakan maju ke depan. Oke, silakan. Baik, anak-anak sudah siap? Silahkan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ikuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia.
tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan anak-anak bisa duduk kembali. Oke, baik anak-anak ya. Jadi sebelum pembelajaran Bapak mulai, Bapak akan mengadakan yang namanya kuis terlebih dahulu untuk mengetahui kesiapan kita untuk belajar materi pada hari ini. Silahkan anak-anak HP-nya bisa dikeluarkan, kemudian dibuka aplikasi yang namanya Kahoot, atau kalau nggak punya aplikasi bisa masuk ke webnya langsung. Oke, silahkan anak-anak bisa dimasukkan ya kode PIN-nya yaitu 413900. Silahkan diisi nama panggilannya saja. Oh ya anak-anak, untuk mengerjakan kuis ini dalam aplikasi Kahoot, nanti masing-masing soal itu waktunya 30 detik. Jadi Bapak berharap anak-anak tidak lebih dari 30 detik pada saat menjawab kuisnya. Oke anak-anak, bisa Bapak mulai? Sudah masuk semua atau belum? Belum. Siapa yang belum? Siapa? Oke. Sambil nunggu ya. Gimana? Bisa saya mulai? Bentar, siapa yang belum? Siapa? Alif? Alif, coba lihat Alif. Gimana? Sudah sampai mana? Sudah ya? Oke, sudah. Kalau sudah, bisa Bapak mulai. Silakan nanti soalnya dibaca dengan teliti ya. Oke, saya start. Silakan dilihat layar LCD-nya. Oke, baik. Sudah ya anak-anak ya? Wah, cepat sekali ini. Belum ada 5 detik. Oke, Bapak next siapa? Nilai tertinggi sementara. Ada Nindi. Wah, Nindi sama Ines nih nilainya ada 1000. Oke, next. Pertanyaan yang kedua. Silahkan dibaca. Oke, sudah? Oke. Kita next. Siapa nilai tertinggi sementara? Masih Nindi dan 2000, Nindi dan Ines ya. Next, soal yang ketiga. Oke, sudah. Wah, ini kelihatannya jawabannya betul semua ini. Kita lihat siapa nilai tertinggi. Ya, masih Nindi bertahan dengan nilai 2988. Next, soal yang keempat.
Oke, sudah. Kita lihat siapa skor tertinggi. Olivia. Olivia melesat yang pertama. Masih ada satu kesempatan lagi, yaitu soal nomor 5. Siapakah yang akan menjadi podium pertama? Silakan. Oke, sudah. Oke, baik. Bapak akan lihat dulu. Nah, siapa yang mendapatkan nomor 3? Salma. Oke, yang nomor 2 Olivia. Siapa yang nomor 3? Podium pertama yaitu diraih oleh Nindi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik ya anak-anak ya. Jadi ini adalah tentang kuis ya, untuk mengetahui kesiapan kalian sebelum pembelajaran Bapak mulai. Dan alhamdulillah ternyata kalian semangatnya sangat luar biasa. Tadi podium ketiga diraih oleh siapa? Salma. Podium kedua diraih oleh Olive. Podium pertama diraih oleh Nindi. Oke, baik anak-anak ya. Setelah kuis, maka Bapak akan menampilkan sebuah video. Nah, jadi sebuah video tentang pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke anak-anak ya, silahkan nanti bisa dilihat. Ini anak-anak ya, video yang akan Bapak tampilkan. Baiklah, jadi kamu baru saja selesai memasang kabel Ethernet sendiri, atau mungkin ada kabel yang khusus di belakang router kamu, dan kamu ingin memastikan kabel mana yang benar-benar berfungsi. Disitulah alat penguji kabel LAN sangat berguna. Dan hari ini, aku akan menunjukkan cara menggunakannya, langkah demi langkah. Pertama, mari kita bahas apa yang dilakukan oleh alat penguji kabel LAN. Pada dasarnya, alat ini memeriksa kontinuitas dan pengkabelan kabel Ethernet kamu. Jadi kamu bisa melihat apakah setiap kabel di dalam kabel terhubung dengan benar. Apakah ada kabel yang salah sambung, putus, atau masalah lainnya. Sangat berguna kan? Mari kita mulai. Sebagian besar alat penguji kabel LAN terdiri dari 2 bagian, unit utama dan unit jarak jauh. Ambil kabel Ethernet kamu yang ingin kamu uji dan colokkan salah satu ujungnya ke unit utama dan ujung lainnya ke unit jarak jauh. Tidak masalah ujung mana yang masuk kemana, pastikan saja kedua ujungnya terpasang dengan pas. Selanjutnya, nyalakan alat penguji. Kamu biasanya akan menemukan saklar atau tombol kecil. Beberapa alat penguji memiliki beberapa mode pemindaian cepat atau pemindaian lambat, tetapi untuk saat ini gunakan saja pengaturan bawaan. Sekarang lihat lampu LED di kedua unit. Setiap lampu mewakili kabel di dalam kabel Ethernet kamu. Biasanya diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Saat alat penguji bekerja, lampu akan bekerja secara berurutan. 1, 2, 3, dan seterusnya. Inilah yang harus kamu cari. Setiap nomor harus menyala secara berurutan di unit utama dan unit jarak jauh. Jika kamu melihat semua nomor menyala satu persatu di kedua sisi, selamat. Kabel kamu terhubung dengan benar dan siap digunakan. Tapi bagaimana jika ada yang salah? Jika sebuah angka tidak menyala, itu berarti ada putus pada kabel tersebut. Jadi tidak ada sinyal yang bisa lewat. Jika angka menyala dalam urutan yang salah, kamu mungkin telah salah menyambungkan kabel. Dan jika kamu melihat 2 lampu menyala sekaligus, kamu mungkin mengalami korsleting. Dalam kasus-kasus ini, kamu harus memasang ulang konektor kamu, atau mungkin hanya menggunakan kabel baru. Dan tips singkat, jangan pernah menggunakan alat penguji LAN kamu pada kabel jaringan aktif yang terhubung ke perangkat yang menyala. Kamu bisa merusak alat penguji, atau bahkan perangkat itu sendiri. Jadi, begitulah, menggunakan alat penguji kabel LAN sebenarnya cukup sederhana, tetapi dapat menghemat banyak waktu dan frustrasi saat kamu memecahkan masalah jaringan rumah kamu. Cukup colokkan kedua ujungnya, nyalakan, perhatikan lampu, dan kamu akan tahu dalam hitungan detik apakah kabel kamu bagus atau perlu diperbaiki. Jika kamu merasa panduan ini membantu, beritahu aku di kolom komentar, dan jangan lupa untuk berlangganan untuk tips teknologi lainnya. Terima kasih sudah menonton. Oke, baik anak-anak. Sudah melihat tayangan video yang ada di layar LCD? Sudah ya, oke.
dari tayangan video, kira-kira apa yang kalian pahami tentang video tersebut? Silakan angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Oke, silakan Ines. Apa? Oke, baik. Dari video yang pertama yaitu adalah cara menggunakan LAN tester. Ya, jadi cara menggunakan LAN tester seperti apa? Yaitu dengan menghubungkan, yaitu adalah dengan adanya kabel strike. Oke, kemudian yang kedua, siapa yang mau menjawab? Siapa? Oke, Aurel. Untuk mengetahui kabel LAN putus atau tidak. Oke, baik. Untuk mengetahui kabel LAN putus atau tidak. Oke, jadi dengan adanya video tersebut, kalian pasti tahu, oh ya, untuk mengetahui kabel LAN putus atau tidak, saya bisa menggunakan yang namanya LAN tester. Oke, kemudian selanjutnya, ada yang mau bertanya? Oke, silahkan. Jangan gunakan alat penguji pada kabel jaringan aktif. Oke, baik. Jangan gunakan alat penguji pada jaringan kabel aktif. Ya, ini yang harus kalian perhatikan ya anak-anak ya. Jadi anak-anak tidak boleh menggunakan alat ukur itu ketika pada saat kabel LAN-nya itu posisi jaringannya aktif. Nanti bisa merusak jaringan itu sendiri. Dan yang terakhir siapa? Oke, silakan Lina. Nah, betul. Salah satunya yang keempat yaitu adalah mempermudah seorang teknisi jaringan. Jadi seorang teknisi tidak bingung lagi untuk mengetahui kabel mana kira-kira yang putus atau jaringan apa yang putus. Oke, baik anak-anak ya. Jadi mungkin itu ya yang kalian pahami tentang tampilan video yang ada di layar LCD. Oke, bisa dipahami anak-anak? Oke, bisa ya. Oke, kalau bisa selanjutnya Bapak akan menampilkan materi yang pertama, yaitu adalah yang akan kita bahas pada hari ini. Oke. Oke, baik anak-anak ya. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu adalah tentang alat ukur dan pengukuran teknik jaringan akses telekomunikasi. Oke, sebelum kita masuk ke pemateri inti, nah, Bapak akan melaksanakan yang namanya tebak gambar. Oke, baik. Jadi nanti silakan ditebak kira-kira gambar apa yang ada di layar LCD ini. Oke, yang pertama. Oke, ini gambar apa? Silakan yang mau menjawab. Silakan. Yang mau menjawab siapa? Oke, ini gambar apa? Silakan angkat tangan. Oke, siapa? Ines. Oke, apakah ini betul LAN tester? Kita lihat. Ya, betul LAN tester. Tepuk tangan untuk Ines. Oke. Kemudian gambar selanjutnya. Nah, ini siapa yang mau jawab? Oke, Susti silakan. Kabel UTP, apakah benar kabel UTP? Ya betul, tepuk tangan untuk Susti. Ya, kabel UTP. Kemudian selanjutnya, gambar apakah ini? Ya, Tina silahkan. Tang ribbing, apakah betul? Oke, betul tang ribbing, tepuk tangan untuk Tina. Oke ya. Kemudian yang terakhir, ini gambar apa? Siapa? Oke, RJ45, apakah betul? Iya betul, tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya anak-anak ya, jadi sudah tahu ya, jadi ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat kabel strike-nya. Oke, yang pertama anak-anak ya, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu adalah menjelaskan prosedur, memahami dan menjelaskan cara penggunaan alat ukur secara lisan dan tertulis, memastikan pemahaman mendalam. Jadi tujuan kita yang pertama adalah menjelaskan prosedurnya. Bagaimana sih cara penggunaan prosedur, terutama pada saat kita menggunakan alat ukur jenisnya jenis LAN tester. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu ada yang namanya praktek LAN tester. Mengaplikasikan pengetahuan dalam praktek penggunaan LAN tester baik mandiri maupun berkelompok dengan benar. Jadi tujuan belajar yang kedua yaitu adalah bagaimana caranya nanti anak-anak praktek menggunakan LAN tester secara berkelompok ya, jadi biar lebih mudah. Kemudian mengevaluasi hasil, menganalisis data pengukuran secara kritis dan menyimpulkan kondisi jaringan untuk identifikasi masalah.
Jadi yang terakhir tujuannya yaitu adalah mengevaluasi hasil. Jadi setelah kalian tahu prosedurnya, kemudian bisa praktek, barulah nanti evaluasi. Dari hasil praktek yang kalian kerjakan, evaluasinya apa gitu. Jelas, bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Kemudian yang kedua, capaian pembelajaran ya. Jadi capaian pembelajaran yang akan kita peroleh pada hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu mengenali beragam alat ukur di bidang teknik jaringan akses telekomunikasi atau TJKT, memahami fungsi dan prinsip kerjanya dengan benar. Selain itu, mereka akan mampu mendemonstrasikan penggunaan alat-alat tersebut dalam praktik instalasi jaringan yang sederhana, menunjukkan pemahaman dan keterampilan yang komprehensif. Jadi capaian pembelajaran hari ini adalah anak-anak diharapkan bisa mempraktekkan alat ukur, salah satunya jenisnya yaitu jenis LAN tester. Bagaimana cara menggunakannya, mengaplikasikannya bagaimana, sehingga dalam kehidupan sehari-hari pada saat nanti anak-anak menjadi seorang teknisi, misalnya anak-anak sudah keluar dari lulus dari SMK Al-Fatah, kemudian anak diterima di sebuah perusahaan yang di bidang jaringan, kemudian anak-anak ditempatkan di bagian teknisi. Nah, pada saat anak-anak ditempatkan di bagian teknisi, berarti anak-anak harus mengetahui kendala-kendala apa yang dialami ketika jaringan itu tidak bisa digunakan. Berarti tugas anak-anak sebagai teknisi pertama yaitu adalah mengecek dulu dari kabel lainnya. Itu ya anak-anak ya, cek dulu kabel lainnya, apakah kabel lainnya itu putus atau kabel lainnya pemasangan konektor RJ45 kurang tepat. Jadi anak-anak bisa mengeceknya menggunakan bisa menggunakan dengan LAN tester. Itu adalah berkaitan dengan capaian pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah pentingnya alat ukur. Yang pertama adalah kondisi media prima, kemudian pemeliharaan dan perbaikan, deteksi dini gangguan. Jadi yang pertama adalah memastikan ya media transmisi, jadi terutama kabelnya itu sesuai dengan pemasangan awal. Ya, jadi supaya apa? Tidak ada kabel yang putus. Kemudian pemeliharaan dan perbaikan. Jadi yang kedua adalah bagaimana caranya kita nanti menggunakan LAN tester untuk perbaikan. Yaitu adalah perbaikan dan pemeliharaan. Seperti hanya contoh yang ada di lab ini. Apakah di lab ini kalian tidak melihat kabel UTP? Melihat nggak? Oke, melihat kan banyak sekali contohnya di depan itu ya. Nah, itu salah satunya adalah kabel UTP. Jadi bagaimana caranya ketika nanti kok ternyata terjadi gangguan jaringan, kalian cek dulu kabel UTP-nya. Jadi menggunakan LAN tester. Itu adalah pemeliharaan dan perbaikan untuk mengetahui apakah kabel lainnya ini sudah benar, tapi kok jaringannya enggak nyala. Ya, mungkin bisa saja karena gangguan internet yang ada di pusatnya. Kemudian deteksi dini gangguan, mencegah gangguan serius dengan mendeteksi anomali atau potensi kerusakan sejak dini, menjaga stabilitas sistem secara keseluruhan. Jadi untuk mengetahui gangguan sejak dini, itulah pentingnya alat ukur dalam jaringan. Oke, fungsi utama alat ukur yaitu adalah pengecekan perangkat, ya, kemudian pengukuran sinyal dan daya, identifikasi kerusakan. Jadi perangkat itu bisa kalian cek, bisa nyala semua atau tidak, itu tergantung bagaimana cara kalian menggunakan alat ukurnya. Karena kita membahas LAN tester, yaitu berkaitan dengan LAN tester. Kemudian pengukuran sinyal atau daya. Lah, kita harus mengetahui, berarti misalnya daya optik atau level sinyalnya, apa kuat gak ini sinyalnya. Kemudian identifikasi kerusakan. Kira-kira dari hasil pengujian yang kalian lakukan, kira-kira kalian bisa nggak mengidentifikasi kerusakan? Misalnya kerusakannya di bagian apa? Contoh misalnya kabel lainnya tidak ada yang putus. Ternyata kerusakannya di bagian konektor RJ45. Berarti solusinya bagaimana? Berarti yang diganti adalah RJ45-nya. Gitu anak-anak ya. Jadi ini adalah fungsi utama alat ukur jaringan. Oke, yang kedua. Ini namanya apa? LAN tester. Jadi inilah nanti yang akan kalian pelajari tentang LAN tester, adalah esensial yang digunakan sebagai bantuan utama dalam instalasi dan pemeliharaan jaringan komputer. Ini ya. Jadi LAN tester, jadi contohnya seperti ini anak-anak ya. Oke, contohnya seperti ini anak-anak ya. Ini LAN tester. Ini warnanya sama atau beda? Beda. Tapi fungsinya sama enggak?
Sama. Oke ya, jadi meskipun ini warnanya beda, tetapi ini sama fungsinya untuk mengukur jaringan LAN. Salah satunya yaitu adalah nanti kita akan praktek menggunakan kabel jenis strike. Gitu anak-anak ya, ini namanya adalah LAN tester. Oke, kemudian yang kedua yaitu adalah kabel UTP anak-anak. Oke, kabel UTP atau kepanjangannya itu adalah Unified Twisted Pair, tersusun atas 4 pasang konduktor tembaga yang saling terpilih untuk mengurangi interferensi elektromagnetik. Oke, yang pertama itu jenisnya ada yang namanya Cat 5, mendukung kecepatan hingga 100 Mbps, cocok untuk jaringan fast Ethernet. Jadi anak-anak yang harus kalian ketahui tentang kabel UTP, yang pertama ada yaitu namanya ada Cat 5. Kemudian Cat 6 dirancang untuk mendukung Gigabit Ethernet. Sebutannya berapa? Yang nomor 2? 1000 Mbps, yaitu menawarkan performa yang lebih tinggi. Ibaratnya lebih cepat gitu ya, jaringannya lebih cepat satset gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada Cat 6A, mampu mentransmisikan data hingga frekuensi 750 MHz, ideal untuk 10 GB Ethernet pada jarak yang lebih jauh. Untuk pemasangan kabel UTP memerlukan konektor RJ45 atau RJ11, tergantung jenis aplikasi jaringannya. Nanti kita pakainya RJ45 atau RJ11? Oke, RJ45. Oke ya. Nah, ini anak-anak ya. Jadi ini adalah urutan kabel strike, yaitu adalah koneksi antar perangkat. Urutan kabel strike-nya coba dibaca urutannya, ada apa saja warnanya? Oranye, putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, coklat, coklat. Oke, kalau kabel strike ujung satu dan ujung sama atau beda? Oke, sama ya. Jadi nanti anak-anak ketika membuat kabel strike pastikan jangan salah warna. Kalau misalnya putih oranye di kiri, ujung satu berarti ujung duanya di mana? Di kiri. Gitu, jelas ya. Ini berkaitan dengan kabel strike. Nah, kemudian fungsi warna kabel LAN lah. Ini anak-anak ya. Fungsi warna kabel LAN dengan standarnya T568B. Nah, anak-anak harus tahu kira-kira apa sih fungsi utama kabel LAN kok warnanya ada 8. Jadi fungsi yang pertama yaitu adalah oranye dan putih oranye. Digunakan untuk transmisi data berapa sampai berapa di sini? Pin 1 dan pin 2 pada RJ45. Kemudian hijau dan putih, hijau digunakan untuk transmisi data pin 3 dan 6 pada RJ45. Biru kemudian putih biru biasanya digunakan untuk transmisi suara atau data cadangan. Ini ya. Ini berarti dia masuknya pin 4 dan 5 pada RJ45. Kemudian yang terakhir yaitu adalah coklat atau putih, umumnya digunakan untuk menyalurkan tegangan DC, Power over Ethernet atau PoE, atau data cadangan. Jadi dia masuknya ke pin 7 dan pin 8. Jadi ingat-ingat ya anak-anak ya. Berarti kalau pin 1, pin 2 warnanya apa? Oranye dan putih oranye. Kalau pin 3 dan pin 6 warnanya Hijau, putih, hijau. kemudian pin 4 dan 5, Biru, putih, biru. pin 7 dan pin 8. Coklat, putih, coklat. Oke, sudah tahu anak-anak ya. Nah, ini anak-anak ya, ini adalah konektor RJ45. Salah satunya dia memiliki 8 pin konduktor. Ini ya, warna emas itu ya, 1, 2, 3, 4, 1, 8 itu namanya adalah pin konduktor. Jadi memiliki 8 pin konduktor yang dirancang untuk menghubungkan 8 kawat kabel UTP. Jadi kabel UTP itu ada kawatnya ya. Di dalam warna putih oranye ada kawatnya, kemudian di sini dihubungkan dengan pin konduktor. Kemudian memudahkan troubleshooting, aman dari sengatan listrik. Ini yang paling utama. Nah, ini namanya adalah crimping tool atau bisa disebut dengan tang crimping. Kira-kira anak-anak sudah bisa menggunakan tang crimping? Sudah bisa ya. Jadi cara penggunanya adalah ini ada tahap potong, rapikan susunan, masukkan ke RJ45, jepit, uji dengan line tester. Ini yang dinamakan dengan tang crimping. Oke, nah anak-anak,
Ini ada yang namanya rangkuman. Rangkumannya adalah alat ukur penting untuk instalasi dan pemeliharaan jaringan, yaitu line tester, cek kabel strike atau cross. Kata kuncinya line tester yaitu adalah untuk mengecek kabel strike dan kabel cross. Kemudian kabel UTP plus RJ45 itu merupakan media utamanya LAN. Kira-kira kalau hanya ada kabel UTP tidak ada RJ45 bisa jadi nggak kabelnya? Tidak bisa ya. Kemudian crimping tool penting untuk pemasangan kabel. Kira-kira kalau misalnya tanpa crimping tool kalian bisa memotong? Tidak. Tidak ya, karena memang crimping tool itu berbeda-beda. Hei anak-anak. Nah, ini anak-anak. Ini ada yang namanya studi kasus. Jika jaringan LAN putus, apa yang akan Anda lakukan? Silahkan bisa ditulis dulu, nanti didiskusikan dengan kelompoknya, dan nanti bisa dipresentasikan di akhir. Ditulis dulu pertanyaannya, studi kasusnya, jika jaringan LAN putus, apa yang akan Anda lakukan? Oke, sudah ditulis? Apa yang akan Anda lakukan? Sudah ditulis anak-anak? Sudah? Oke, kalau sudah, nanti jawabannya dimasukkan ke dalam LKPD, nanti dipresentasikan. Kira-kira jika jaringan LAN putus, apa yang akan Anda lakukan? Oke, sudah ya? Oke, anak-anak ya. Nah, kalau sudah, berarti langkah selanjutnya yaitu adalah Bapak akan mendemokan caranya membuat kabel strike itu seperti apa. Nah, salah satunya ini namanya apa? Oke, kabel UTP. Oke, kabel UTP. Jadi ketika kita membuat kabel LAN jenis strike, kira-kira alat dan bahan apa yang akan kita siapkan? Yang pertama selain kabel UTP, yang kedua apa? RJ45 ini ya, ini RJ45. Kemudian yang kedua ada apa lagi? Ada tang crimping. Kemudian apa lagi? Line tester. Ingat anak-anak ya. Jadi Bapak akan mendemokan ya, bagaimana sih cara membuat kabel line tester yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi ketika nanti anak-anak menjadi seorang teknisi, membuat kabel line tester itu tidak asal-asalan. Yang penting jadi itu aja. Nah, jadi harus ada tahapannya masing-masing. Pastikan kita menggunakan, ini apakah ini tang crimping? Ya ya. Ini juga tang crimping? Ya. Bedanya sama ini apa? Bentuknya, tapi fungsinya sama. Oke, baik. Ya, pastikan ketika anak-anak menggunakan tang crimping, pastikan tang crimpingnya itu sudah ibaratnya landep, nah bahasanya gitu ya. Jadi pemotongnya pastikan tajam. Jadi kalau tidak tajam, nanti bisa pemotongan kabelnya tidak sempurna. Oke, nah ini ada fungsinya anak-anak ya. Jadi kalau Bapak pakai yang warna kuning, nah jadi ini ada penguncinya, kita buka dulu penguncinya. Nah ini ya, nah buka penguncinya. Ini nanti yang warna ini ya, ini digunakan untuk mengkrimping, jelas ya. Nah kemudian di sini ada, tahu ya, lubang ini ya, lubang kecil. Jadi lubang kecil ini nanti untuk mengelupas kabelnya. Nah, mereka anak ya, lubang kecil untuk mengelupas kabelnya. Dan yang warna ini pemotongnya yang ini satunya nih ya, kelihatan anak ya. Berarti ini untuk memotong kabel. Nah, tahu bedanya memotong sama mengelupas? Tahu ya. Oke, sekarang Bapak coba. Nah, kita pastikan ketika anak-anak nanti membuat kabel LAN tester ya, pastikan kalian motongnya jangan terlalu panjang. Minimal panjangnya 1,5 cm. Kalau misalnya nggak tahu 1,5 cm berapa, dikira-kira saja, gitu ya. Misalnya ini Bapak saya potong ya, dikira-kira saja 1,5 cm berapa lah. Masukkan ke lubang untuk mengelupas kabelnya. Kemudian tinggal putar kabelnya. Nah, diputar, kemudian dilepas. Nah, di sini ya, nanti dia akan kelihatan. Nah, di sini, nah kita melupasnya hati ya anak-anak ya. Nah, hati di sini cara mengelupasnya. Nah, nih, ini pastikan panjangnya kurang lebih sekitar 1,5
cm. Kalau sudah, anak-anak tinggal rapikan, luruskan satu-satu. Nah, biar bisa lurus. Luruskan satu-satu. Nah, kita cari dulu. Berarti kira-kira kalau kita menggunakan kabel strek, berarti warna yang di samping kiri warna apa? Putih, oranye. Ini ya. Nah, kita rapikan dulu. Kita tata seperti ini. Nah, ini anak ya. Kita tata, kita buat putih oranye. Nah, pastikan ini lurus ya. Putih oranye, kemudian putih hijau biru. Nah, putih hijau biru, kemudian putih biru hijau, kemudian putih coklat. Nah, kalau sudah lurus, ini menurut anak-anak sudah lurus apa belum? Belum kan? Lah, tinggal kita luruskan pakai pemotong yang satunya ya, kita luruskan. Nah, pastikan kondisinya sudah lurus anak-anak ya. Oke. Pastikan sudah lurus itu ya. Nah, kalau sudah lurus, nah, pastikan urutannya sesuai. Tinggal nanti ini dimasukkan. Nah, tinggal dimasukkan. Nah, ini anak-anak ya, kalau membuat kabel LAN, usahakan kabelnya itu dia masuk. Ini ya. Ini adalah contoh penggunaan kabel LAN yang baik dan benar. Kalau misalnya kok kabelnya ini ya, ketika mengelupasnya kok ini terlalu panjang, misal 2 cm, kemudian kalian masukkan, ternyata masih kelihatan urutan kabelnya yang warna putih, putih oranye dan sebagainya. Nanti biasanya kalau anak-anak memasukkan konektornya ke dalam lubang RJ45, biasanya yang dipegang dulu adalah kabelnya. Takutnya nanti dipegang kabelnya dulu sehingga kabelnya bisa putus. Nah, tetapi kalau kabelnya ini dia masuk, nah ini pasti sudah kuat. Itu anak-anak ya. Ini salah satunya adalah membuat kabel LAN tester yang baik dan benar. Kalau sudah, tinggal kita crimping anak-anak. Nah, kita cari lubang mana yang digunakan untuk mengcrimping. Nah, lubang yang ini ya. Lubang yang ini ya. Oke, masukkan sini anak-anak ya. Tinggal masukkan sini. Nah, pastikan tangannya ini yang 41, 2, 3, 4 pegangnya gini. Ini didorong. Jempolnya masuk sini. Nah, didorong supaya apa? Warna yang putih oranye itu bisa mentok ke tembaganya yang ada di RJ45. Nah, sehingga mentok didorong gini. Kalau sudah yakin, tinggal ditekan dan di crimping. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya, kira-kira bisa praktek ya? Oke, kalau siap praktek anak-anak, jadi silahkan anak-anak dibentuk dulu kelompoknya atau mungkin menggunakan kelompok yang sudah ada. Oke, kelompok yang sudah ada ya. Oke, anak-anak saya bacakan dulu. Untuk kelompok 1 itu ada Tina, Ines, Najwa sama Sofia. Kelompok 2 ada Ayu, Ima, Olivia, Agu, Aurel. Kelompok 3 ada Alia, Nindya, Salma, Alivia. Kelompok 4 ada Zuli, Ziza, Lena, dan Ines. Ini sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, sudah ya anak-anak ya. Kalau sudah, berarti Bapak akan membagikan yang namanya LKPD. Nah, jadi sebelum pembagian LKPD nanti silakan anak didiskusikan dulu ya sama kelompoknya ya. Siapa yang membuat kabel LAN testernya, siapa yang membuat kabel LAN jenis tracknya, siapa yang mengerjakan LKPD. Gitu jelas anak-anak ya. Kalau sudah dibentuk ketua kelompoknya siapa, kemudian yang mengerjakan siapa, nanti anak-anak bisa maju ke depan. Nah, nanti anak-anak bisa ambil ini namanya kabel UTP, bisa ambil mungkin nggak usah panjang-panjang aja, dikira-kira aja gitu anak-anak ya. Oke, silahkan ini LKPD. Ingat ya anak-anak ya. Jadi LKPD-nya ini silahkan nanti dikerjakan. Salah satunya tadi studi kasusnya ini bisa dimasukkan di LKPD. Oke, silahkan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kira-kira untuk diskusi kelompok 1 menit cukup untuk menentukan siapa ketuanya, siapa yang berjalan cukup ya. Oke, kalau cukup berarti Bapak akan ambilkan dulu kabel UTP-nya. Bapak, ya.
Tidak mau, Bu. Anak jaksel suruh jadi tua. Oke, baik anak-anak, ini sudah tak ambilkan kabel UTP-nya. Silahkan ketuanya maju untuk ambil satu-satu, ambil satu kabel UTP, bisa ambil, dan RJ45-nya. Ini bisa diambil. Nah, silakan. Oke, baik anak-anak. Jadi tugas anak-anak yaitu adalah membuat kabel LAN jenis apa? Jadinya jenis setrek. Kira-kira 15 menit cukup? Cukup ya, atau 10 menit cukup? Nanti estimasi sampai 20 menit ya. Silahkan. Tadi seperti yang Bapak demokan ketika membuat kabel LAN, pastikan sesuai dengan yang Bapak demokan. Nah, silahkan dibuat dulu kabel streknya. Oke, apakah masih ada yang bingung? Nanti bisa Bapak jelaskan yang bingung ya. Yang lainnya bisa dikerjakan ya, LKPD-nya. Ini kelompok 1. Nah, bisa dikerjakan ya. Pastikan ketika anak-anak memotong atau mengelupas kabel UTP-nya, jangan sampai kabel yang di dalamnya 8 warna itu terpotong. Ya, nanti anak-anak motong lagi. Gitu. Oke, kelompok 2. Ya, diperhatikan ya. Oh ya, anak-anak ya, jangan lupa ya. Sebelum anak-anak nanti mengujinya, pastikan K3-nya, keselamatan kerjanya, pastikan diutamakan ya. Salah satunya dalam penggunaan line tester, kemudian tang crimping, karena tang crimping itu ada sebuah benda tajam, jangan sampai mengenai tangan atau teman kalian sehingga nanti mengakibatkan terjadinya keselamatan kerja ya. Jadi cara mempraktekannya bisa diperhatikan, dan juga untuk nanti tempat sampahnya, kulit kabelnya atau potongannya bisa dijadikan satu ya. Jadikan satu, nanti jangan dibuang sembarangan. Kebersihannya juga harus tetap dijaga. Oke. Kelompok 2 sampai mana prosesnya? Ya, pastikan ya. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2. Router atau switch. Kelompok 3. Ya, dipastikan ya. SWI. Harus sesuai yang Bapak demokan. Switch SWI. TCA. TCH. Yang layar yang koma menguji port, memeriksa konflik IP atau IP memeriksa konflik terus IP belum banyak Sesuai urutannya ya. dan memantau beban jaringan, koma, serta dapat mempertimbangkan
Tes reset jaringan, reset jaringan, atau mengganti komponen yang rusak. Apakah ada kendala anak-anak? Kartu jaringan seperti Belum ya? atau kartu jaringan atau kartu jaringan. Wes, Gimana? Kelompok 3. Alif, Pastikan ya, di sini. RJ45-nya dipastikan Alah. Wes, aku terpasang dengan rapi. Allah. Jangan lupa Bapak ingatkan lagi tentang kebersihannya. Tadi sampah-sampahnya dari hasil pemotongan dijadikan satu, jangan sampai berserakan. Kebersihannya dijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Intilah, Apakah ada yang sudah selesai? Belum ya? Jadi silakan bisa dibagi tadi siapa yang melakukan instalasi kabel strek, kemudian yang mengerjakan LKPD-nya siapa. Gimana kelompok 3? Saya bisa. Terus dipastikan tadi seperti yang Bapak demokan. Jadi buatnya jangan hanya asal-asal ya. Nanti yang mengerjakan LKPD bisa koordinasi dengan temannya yang melakukan instalasi. Kira-kira ada kendala atau tidak? Gimana? Wes, bos. Yes, kena nih. Mama, apa mati sih? Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 2, sorry ya. Nah, kelompok 2, oke. Ayo, coba diperhatikan lagi urutan kabelnya. Kalau misalnya masih ada yang belum nyala, bisa dikrimping ulang, bisa dipastikan. Gimana kelompok 3? Gimana? Nggak nyala, coba dikrimping ulang ya. Kalau misalnya belum nyalanya bisa dikrimping ulang. Oke, gimana kelompok 2? Coba dicek. Nyala semua? Coba bentar ya. Apa coba bisa pinjam line tester kelompok lain? Coba dipinjam.
sampahnya ditaruh dibuat selembar buku dulu ya. Ditaruh dulu, disimpan ya sampahnya. Nanti kalau udah selesai baru dibuang dan dibersihkan. Gimana ini kelompok 3? Datang. Oh, mendatang. Ih, kompak ya Allah. Ayo diperhatikan kelompok 3. Bagaimana cara mereka Gimana kelompok 2? besar? Ini di sini. Oke, kelompok 2 berhasil. Oke, sudah berhasil. Berarti kelompok 2 sudah berhasil ya. Kalau sudah berhasil, LKPD-nya sudah diisi. Nah, diisi ya. LKPD-nya diisi dulu. Ya. Ya. Sudah nyala. Coba saya lihat dulu. Oke, kelompok 4 coba saya lihat. Oke, kelompok 4. Kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah selesai. Kelompok 4, LKPD-nya silahkan diisi di tabelnya. Mana LKPD-nya? Diisi dulu di tabelnya ya. Tabelnya diisi dulu di LKPD-nya. Ayo, ini kelompok kenapa? kesimpulan sama indikator. Nah, ini indikatornya ini sudah selesai, nyala semua. Berarti diisi lampu indikator menyala semua, gitu ya. Nah, kesimpulannya apa tadi? Kesimpulannya, apakah kalian sekali ngerimping atau butuh beberapa kali? Nah, itu dimasukkan di kesimpulan yang ada di tabelnya. Oke ya. Ini kelompok 3 bagaimana? Masih mengerimping dulu. Kelompok 1 Beberapa kali ngerimping. kelompok 4 LKPD-nya sudah apa belum? Kelompok 3 LKPD-nya? Nih? Ini juga diisi. Enggak usah. Ini kan tadi sudah. Tapi yang ini aja. Ini kesimpulan dari praktek hari ini. Kesimpulannya apa gitu ya. Kenapa sudah nyala? Berhasil? Oke, saya lihat dulu. 2, 3, 4, Kita akan 5, 6, 7, 8. Oke, sudah berhasil. Kalau sudah diisi ya LKPD-nya ya. Ini LKPD-nya, indikator LED-nya menyala semua enggak? Ya, hasil pemeriksaannya bagaimana? Kemudian kesimpulan lah. Kesimpulan dari kamu praktek ini apa? Apakah langsung sekali krimping kamu jadi atau butuh beberapa kali? Nah, bisa dimasukkan di kesimpulan, gitu ya. Oke, gimana? Kelompok 3 sudah selesai LKPD-nya, sorry, kelompok 2 sudah selesai LKPD-nya. Ada yang masih ditanyakan? Tabelnya mana tabelnya? Tabel. Nah, ini sudah diisi, berhasil. Nah, kemudian ini bisa diisi ya. Tadi kesimpulannya, kesimpulan dari praktek kamu hari ini apa? Berarti kamu bisa apa hari ini? Nah, ya. Kemudian ini tadi penyelesaian pemasaran tadi ya. Oke, nanti penyelesaian kasus troubleshooting kalau sudah ya, berarti langkah selanjutnya ini diisi dulu kesimpulannya. Yang lainnya coba komputernya dinyalakan. Oke, ini bisa diisi ya. Kelompok 4 sudah tadi. Nah, kalau kelompok 4 sudah, berarti masuk ke troubleshooting. Jelas ya? Ini ada satu komputer di depan kalian, ini dinyalakan. Nanti ini dicek bisa connect ke internet apa tidak. Kalau tidak bisa, berarti langkah kamu apa? Berarti dicek apanya dulu. Dicek apanya? Dicek. Nah, silakan dinyalakan dulu. Gitu. Kenapa? Memastikan tanya. Ya. Berapa? Nih, silahkan. Jadi waktunya nanti sampai tak kasih tambahan 7 menit lagi ya anak-anak ya. Ini kelompok 2. Oke, sekarang ini tak kasih permasalahan di troubleshooting-nya.
Oke ya, coba buka Google Chrome-nya dulu. Penyelesaian kasus troubleshooting. Ya, Bu. Iya, Bu. Sambil berjalan ya. Oh, Nanti kelompok 2 bagaimana? Kelompok 1 sudah selesai, dinyalakan komputernya. Kita menuju ke permasalahan troubleshooting. Coba dibuka YouTube, bisa nggak? Gunoli. Oke. Dah. Nah, ini keterangannya sambungkan ke internet. Berarti langkah kamu apa yang kamu lakukan? Nah, apa? Yang kamu lakukan apa berarti? Gimana? Mengecek Nah, berarti mengecek kabel. LAN kabelnya mana? Oke, coba dilihat. Nah, sebentar. Ngeceknya pakai apa? Makasih ya. Nah, pakai LAN tester. Bisa diambil dulu LAN testernya, dicek dulu. Bisa diambil. Kira-kira bermasalah nggak kabelnya? Nah, coba juga itu juga diambil. Siapa? Pakai nomor anak ya? Enggak. Yang ini mana? Aku berangkat. Aku berangkat. Coba dicek. Nyala nggak? Gimana? Nggak nyala ya. Berarti langkah kamu yang kamu lakukan apa berarti? Nah, diperiksa. Silakan diperiksa apanya? Ya, silakan diperiksa kabelnya. Oke, diperiksa. Ini kelompok 4 masuk ke troubleshooting ya. Oke, LKPD-nya bagaimana? Oke, sudah. Coba dicek dulu. Oke, tadi sudah dicek kabelnya? Sudah, oke ya? Kenapa nggak nyala semua? Berarti dimasukkan di LKPD. Berarti kalau nggak nyala solusinya bagaimana? Ayo, kalau nggak nyala berarti solusinya bagaimana? Berarti kabelnya ini bisa dipakai lagi nggak? Iya. Nggak bisa, berarti harus diapakan? Ganti, coba diganti yang baru, bisa nggak? Iya. Sudah, oke sudah bisa. Berarti kalau sudah bisa, berarti ketika kamu melakukan troubleshooting, yang kamu lakukan apa? Iya tuh, Bu. Enggak. Tadi kan nggak bisa. Kenapa kok sekarang jadi bisa? Kan dia makan. Nah, apa? Nah, coba berarti dimasukkan di LKPD-nya. Oke, silakan ditulis di LKPD-nya ya. Bisa dibuat internetan ya. Tadi nggak bisa ya. Oke, nggak bisa. Oke, silakan di LKPD-nya dulu. Kenapa? Biar ini urusannya Nah, kenapa ini berarti? Berarti yang bermasalah di mana? Kabelnya. Berarti kabelnya kenapa? Nah, berarti dimasukkan di LKPD. Berarti kabelnya urutannya tidak sesuai. Berarti solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana? Diganti yang baru. Oke, bisa dimasukkan. Nanti coba pakai kabel strike yang baru ya. Oke, udah silahkan. Ini LKPD-nya bisa ditulis ya. Ini bisa digunakan internet. Ini bagaimana kelompok 3? Kelompok 3 masih di pengkabelan. Oke. Kelompok 4, LKPD-nya bagaimana? Masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan? Nah, tadi berhasil ya kabel strike-nya ya. Indikatornya menyala semua. Berarti kalau menyala, berarti indikatornya ditulis. Nah, berarti lampunya menyala. Kemudian berhasil. Ada kesimpulannya. Kesimpulannya apa tadi? Dari hasil praktek kamu, kira-kira sekali jadi enggak kabelnya? Sekali jadi, wes. Berarti ada kesimpulannya enggak? Enggak. Atau kesulitannya ada enggak? Enggak ada, ya wes, enggak apa-apa. Bagus kalau gitu. Oke. Gimana kelompok 3? Oke, baik ya kelompok 3 ya. Jadi misalnya kalau kelompok 3 karena batas waktunya kalau misalnya sudah selesai, berarti bisa dilaporkan LKPD-nya seadanya gitu ya. Nggak apa-apa. Ini sudah ya. Ini LKPD-nya sudah selesai? Sudah. Sudah siap presentasi?
sudah siap ya? Nanti akan saya panggil Aca. Coba saya lihat dulu LKPD-nya. Kabelnya mana tadi? Sana, Pak. Oke, kabelnya nanti presentasi di bawah ya. Ini dia. Di dulu nih Oke, sudah ya. Berarti kelompok 3, kelompok 2 sudah siap. Nah, itu tadi ini yang bisa nggak? Ya, berarti ya kami pakai ini ya. Jadi nanti kabelnya ini kamu bawa maju untuk presentasi ya, dicek ya. Oke, ini gimana kelompok 1? Sudah dicoba? Sudah dicoba dihubungkan? Nah, coba dihubungkan dulu ya. Bagaimana kelompok 3? Ini troubleshooting-nya bisa dibuat untuk internetan? Enggak, berarti kira-kira apanya? Nah, dicek dulu kabelnya, coba dicek. Sudah bisa ya, internetan lancar semua ya. LKPD-nya sudah selesai apa belum? Belum. Oke, diselesaikan dulu. Penyelesaian kasus troubleshooting-nya juga dikerjakan ya. Nah, tadi penyelesaian kasus troubleshooting-nya seperti apa? Tadi Lina masih ingat gak? Yang awalnya nggak nyala kok jadi nyala. Nah, coba ditulis biar nggak lupa temennya. Kenapa? Nyala semua. Oke, coba mungkin memasangnya kurang sesuai atau kurang pas. Ini sudah siap ya. Kelompok 2 sudah selesai ya. Bagus ya. Kelompok 1 LKPD-nya bagaimana? Kelompok 1 sudah selesai. Ini sudah bisa digunakan internetan? Coba buka YouTube. Kabelan nomor 4 dan 6 tidak nyala, maka harus diganti dengan kabel yang baru. Jika jaringan untuk siapa yang Oke, bisa ya. Kasus troubleshooting sudah dimasukkan di LKPD? Sudah tahu permasalahannya apa? Solusinya sudah tahu ya. Kemudian studi kasusnya sudah dikerjakan? Ini? Sudah atau belum? Sudah ya? Coba dicek lagi LKPD-nya. Gimana ini kelompok 3? Kenapa? Ayo coba kamu ini dihadapkan dengan sebuah jaringan LAN. Tadi sudah dicek kabel lainnya nyala semua, tapi dihubungkan tetap nggak bisa. Atau mungkin konektornya coba dipisah lagi, dicabut, lagi coba. Nah, coba masangnya atau mungkin dibalik masangnya. Kira-kira bisa nggak menyelesaikan troubleshooting-nya? Jadi ini ditulis di LKPD ya. LKPD-nya mana? Coba saya lihat di sini mana? Oke, berarti indikator LED-nya bagaimana tadi indikator LED-nya? Nah, ditulis ya, ada yang nyala, ada yang tidak. Berarti yang tidak nyala indikator nomor berapa? Itu. Oke, gimana? Bisa? Berarti troubleshooting yang kalian hadapi apa tadi? Nah, kurang pas. Sudah dicek dengan tester? Nah, dimasukkan di LKPD. Tuh. Silakan. Ini kelompok 4 sudah selesai LKPD-nya? Belum ya? Oke, bisa diselesaikan secepatnya ya. Oke, ini kelompok 2 sudah ready ya. Aurel sudah ready, Aurel? Sudah. Kelompok 1 LKPD-nya? Belum, diselesaikan dulu ya. Nanti anak-anak ya, pada saat anak nanti presentasi, kabel lainnya jenis track hasil instalasi kalian bisa dibawa ke depan untuk dilihatkan ke teman-temannya bahwasanya instalasi saya berhasil. Ditunjukkan dengan apa? Bukti LKPD dan indikator lampu menyala. Bagaimana kelompok 4? Ada kendala enggak? Kelompok 4 tadi, coba Bapak lihat. Bagaimana hasil pemeriksaannya, berhasil enggak? Berhasil. Ada kesimpulannya enggak? Tidak ada. Berarti kesimpulannya kalau ada dikasih, kalau tidak ada ya enggak usah dikasih. Tapi yang kesimpulan di LKPD-nya sudah diisi apa belum?
Nah, itu penyelesaian kasus troubleshooting tadi. Coba diisi tadi siapa yang mengerjakan, Lina. Diisi. Untuk kelompok 3 bisa diisi ya. Misalnya yang nyala angka berapa, yang nggak nyala angka berapa. Hasil pemeriksaannya bagaimana. Jadi kesimpulannya apa? Tuh. Sudah selesai? Ya, kabelnya dicopot. Ini kan pakai kabel kamu kan? Nah, nanti kalau presentasi kabelnya ini dicopot untuk dibuktikan bahwa kamu berhasil. Gitu. Apakah anak-anak sudah siap presentasi? Sudah. Yang sudah kelompok 1 sudah siap? Belum. Kelompok 2 sudah siap? Oke, sambil nunggu ya. Kira-kira 1 menit lagi ya. Ya. Oke. Gimana kelompok 3, kelompok 4? Kelompok 1 sudah selesai LKPD? Sudah ya, sudah bisa digunakan internetan ya. Oke. Sudah siap? Kelompok 1, kelompok 2 sudah selesai ya? Ya. Sudah. Kelompok 3 sama kelompok 4? Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 4 bagaimana? Bagaimana kelompok 4? Tadi gimana troubleshootingnya, Lina ya? Apa? Berarti melepas dan menghubungkan kembali. Nah. Ingat-ingat ya anak-anak ya. Jadi di dalam LKPD itu ada yang namanya rubrik penilaian. Kalau misalnya anak-anak pengen nilainya bagus, bisa dilihat di rubrik penilaiannya gitu ya. Kalau anak-anak dari awal mengerjakan mandiri tanpa bantuan teman atau tanpa bantuan Bapak Ibu guru, berarti nilainya anak-anak tinggi semua gitu. Oke. Baik. Gimana, sudah siap? Sudah. Sudah ya? Oke. Kelompok 3 sudah siap? Oke, kelompok 4 sudah siap? Sudah. Baik anak-anak. Nah, kalau sudah siap, oke, silahkan anak-anak diperhatikan dulu di layar monitornya. Apa? Gimana anak-anak, sudah ready? Sudah siap belum? Sudah ya? Kelompok 4 sama kelompok 3 gimana, sudah? Oke, kalau sudah silakan saya minta anak-anak semuanya berdiri dulu. Oke. Anak-anak bisa berdiri dan menghadap ke layar. Nah, anak-anak, Bapak akan menampilkan sebuah video. Jadi silakan video ini ikuti gerakannya ya. Kita mau ice breaking sebentar, jadi untuk merelaksasi pikiran kita supaya pada saat nanti kita melaksanakan presentasi itu dengan rileks, dengan tenang dan dengan nyaman. Oke, sudah siap ya anak-anak? Sudah. Sudah ya. Oke, silahkan ikuti langkah-langkah yang ada di gambar di sini. Oke. Silahkan, let's go, ikuti gerakannya. Oke. Terus ikuti gerakannya. Terus ikuti terus gerakannya, Ayo. Tadi gerakannya seperti apa? Diikuti terus. Good, bagus. Let's move on. Oke, ikuti terus gerakannya. Yuk. Nah, terus gerakannya terus. Oke, terus. Nah, terus jangan sampai kendor, terus. Very good. New header, langkah selanjutnya. Oke. Nah, ayo. Pastikan. Nah, tangannya aktif. Oke, terus gerakannya. Nah, terus excellent. Oke, final round. Oke, gerakannya ayo. Nah, gerakan seluruh tubuhnya. Jangan udah temennya dibuat praktek ya. Ayo. Nah, so close. Oh, oke. Nah, oke. Tahan. Oke, terus. Semakin kencang.
Oke, kita lihat dulu. Are you ready? Ready. Oke, ayo say. Ya, ikuti langkah-langkahnya. Ayo. Nah, tengok kanan kiri. Dadah. Very good. Ayo, gerakannya. Ikuti terus. Ayo, olahraga, jogging. Oke, cepat. Breathe. Get stress. Get ready. Swing. Oke. Nah, angkat beban. Tangannya digerakkan. Yuk. Digerakkan. Nah, seperti penguin. Oke. Are you okay? Nah, terus tangannya digerakkan. Jangan nampar temennya ya. Ayo, jangan nampar temennya. Ikuti terus. Ayo, olahraga, ayo. Olahraga, biar nggak ngantuk ya. Oke, biar refresh. Ayo. Olahraga, ayo. Terus gerakannya. Oke, sudah tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Baik, anak-anak ya. Jadi itulah ice breaking kita, refleksi sejenak. Berarti apakah anak-anak siap untuk presentasi? Siap ya. Berarti kelompok 1, 2, 3, 4 siap ya. Oke, kalau siap supaya adil, Bapak akan menggunakan yang namanya aplikasi untuk mengetahui kelompok siapa dulu yang akan maju. Silakan kalian berdoa, semoga saja kelompok saya nomor 4 majunya, gitu ya. Bisa Bapak mulai ya. Oke, ini dicek dulu ya, ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Saya klik ya, split in. Kelompok berapa? Kelompok 1. Baik, silahkan kelompok 1 silahkan maju. Silahkan LKPD-nya dan kabel lainnya. Kemudian itunya, mic-nya bisa di bawah. Baik anak-anak ya, pada saat kelompok 1 presentasi, silahkan nanti anak-anak bisa disiapkan pertanyaannya untuk kelompok 1. Baik, silahkan kelompok 1. Silahkan maju ke sini. Nah, jangan menghalangi ini ya. Silakan langsung hasil dari kelompok 1. Untuk kabelnya yang tadi dipakai troubleshooting nggak usah dibawa ya, dikembalikan. Nah, dikembalikan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibaca. Kabel strike, indikator LED menyala. Hasil pemeriksaan berhasil, kesimpulan butuh tenaga ekstra untuk mengkerimping dan menyamakan kabel UTP. Terus tadi yang tadi kesimpulannya sama studi kasusnya. Kesimpulan, urutan kabel strike tidak sama. Solusi utama yaitu mengganti kabel dengan yang baru. Terus tadi yang studi kasus tadi. Kasus. Jika jaringan LAN putus, apa yang akan Anda lakukan? Memeriksa dan mengganti kabel LAN, restart perangkat jaringan atau router, switch, memindahkan kabel ke part lain, memeriksa kondisi lampu indikator pada perangkat jaringan, dan menguji koneksi pada perangkat lain. Oke, baik, silakan bisa dinyalakan kabel lainnya hasil prakteknya. Silakan habis ini pertanyaannya, silakan disiapkan pertanyaan, satu saja pertanyaan untuk kelompok 1. Bisa diperlihatkan? Oke, menyala ya anak-anak ya? Berhasil ya? Oke, berhasil. Kalau berhasil, apakah ada yang ingin bertanya?
Oke, silahkan Nindi bertanya. Apa fungsi utama landasan dalam pengujian kabel strike? Oke, bisa dijawab? Untuk mengecek kontinuitas jalur pin to pin pada kabel strike agar sesuai dengan standar susunan kabel T568A atau T568B. Oke, gimana jawabannya dari kelompok 1? Kalau dari kelompok 3 sudah bisa dijawab, bisa diterima? Oke, kalau sudah, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke ya, silakan diakhiri dulu. Yang dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan LKPD-nya dikumpulkan dulu, alatnya dibawa taruh di sini ya. Oke, silakan duduk. Kemudian kelompok selanjutnya. Oke ya. Ini kelompok 1 sudah selesai, saya eliminasi. Oke. Baik, sudah siap? Kelompok 3, kelompok 2, 3, 4. Udah ya. Oke, saya mulai. Kelompok 3. Oke, silahkan. Kelompok 3 bisa disiapkan. Oke, saya maju. Silahkan kelompok 3, apapun hasil dari praktek hari ini bisa disampaikan ke teman-temannya. Kabel lainnya di bawah ya, hasil prakteknya ya. Bisa dimulai. Dan juga untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4 bisa disiapkan pertanyaan untuk kelompok 3. Bisa dimulai, silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktek kami. Jenis kabel strike, indikator LED, ada yang nyala, ada yang tidak, jadi gagal. Hasil pemeriksaan nomor 4 tidak menyala. Kesimpulan, kabel strike gagal. Studi kasusnya bisa tadi disampaikan tadi sama troubleshootingnya. Troubleshooting dulu. Penyelesaian kasus troubleshooting. Mengecek kembali kabelan menggunakan LAN tester, mencoba melepas dan memasang kembali. Baik, terus studi kasusnya. Jika jaringan LAN putus, apa yang akan Anda lakukan? Mengecek ulang dengan menggunakan LAN tester. Oke, baik. Itu adalah presentasi dari kelompok 3. Dari kelompok 3, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silahkan dari kelompok 1, Ines, pertanyaannya diperhatikan kelompok 3. Bagaimana urutan kabel strike yang benar menurut standar T568B pada LAN tester? Oke, ukurannya silakan urutannya. Nomor 1 putih oranye, nomor 2 oranye, nomor 3 putih hijau, nomor 4 biru, nomor 5 putih biru, nomor 6 hijau, nomor 7 putih coklat, nomor 8 coklat. Oke, sudah bisa diterima kelompok 1? Oke, sudah baik. Silahkan diakhiri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silahkan diakhiri. Sekian presentasi dari kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LKPD-nya dikumpulkan sama hasilnya bisa ditaruh di sini ya. Hasilnya ditaruh di sini. Diginikan ya. Hasilnya ya. Oke, baik. Oke, sudah ya. Kemudian kelompok selanjutnya. Saya eliminasi dulu. Baik. Ini antara kelompok 2 dan kelompok 4. Siapa yang maju duluan? Dak dikduk ser ya, kelompok 2 dan kelompok 4. Baik, bisa Bapak mulai ya. 1, 2, 3. Kelompok 4. Baik, otomatis kelompok 4 nanti yang terakhir adalah kelompok 2. Silakan kelompok 4 maju presentasi dan juga masih sama ya. Silakan disiapkan pertanyaannya.
Bisa dimulai dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kami. Jenis kabel, kabel strike, indikator LED menyala dengan sempurna. Hasil pemeriksaan berhasil. Bagaimana cara mengetahui kabel UTP putus menggunakan kabel line tester? Menghubungkan kabel UTP ke line tester. Sudah? Troubleshootingnya sudah disampaikan tadi? Troubleshooting sama studi kasusnya? Mengecek kabel line menggunakan line tester. Melakukan tes untuk memastikan penyebab masalah. Oke, itu studi kasusnya? Gimana? Sudah? Gimana? Sudah? Ya wes, gak apa-apa. Jadi itu adalah presentasi dari kelompok 4. Berhasil tadi kelompok 4. Coba dicek dulu. Nah. Coba diperhatikan ke teman-temannya. Oke, silakan diperhatikan. Oke, menyala semua ya? Berhasil ya? Oke, berhasil. Oke, sebelum ditutup, apakah ada yang bertanya? Oke, baik, silakan bertanya. Oke, silakan dijawab. Lampu Kelompok 2. indikator pada tester utama 1-8 menyala secara berurutan dan sesuai dengan lampu pada remote tester 1-8 tanpa adanya silang, putus, atau short. Oke, sudah bisa diterima jawabannya? Oke, sudah ya. Baik, silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. RKPD-nya dikumpulkan, ini dimasukkan ya seperti ini ya. Nah, baik, berarti untuk kelompok yang terakhir tidak perlu saya spin ya. Sudah siap kelompok 2? Sudah. Oke, sudah. Silahkan kelompok 2. Silakan ya, kelompok 2 presentasi. Geser ke barat. Nah, silakan presentasi ya. Di hasil presentasinya bisa disampaikan terkait studi kasusnya tadi. Oke, silakan bisa, dan juga disiapkan ya pertanyaannya ya. Untuk kelompok 2 bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktek kami. Kabel strike, lampu indikator nyala semua. Hasil pemeriksaan berhasil, kesimpulan butuh beberapa kali ngerimping. Kesimpulan bisa membuat kabel strike. Penyelesaian kasus troubleshooting. Kabel LAN nomor 4 dan 6 tidak nyala, maka harus diganti dengan kabel yang baru. Jika jaringan LAN putus, apa yang akan Anda lakukan? Yaitu harus melakukan troubleshooting atau pemecahan masalah untuk menemukan dan mengatasi penyebabnya. Sudah? Sudah. Oke, ada yang bertanya? Silahkan. Oke, baik, silahkan bertanya, Ziza. Jika saat diuji dan line tester, lampu indikator pada pin 1 di tester utama menyala tetapi tidak menyala pada remote tester. Apa artinya? Kabel pada pin 1 putus atau tidak terhubung, sehingga perlu dicek ulang crimping atau diganti kabel. Oke, bisa diterima jawabannya? Bisa. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan bisa diakhiri, nanti LKP-nya dikumpulkan. Terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan LKP-nya bawa sini. Nah, dimasukkan ya, dimasukkan. Baik, sudah. Oke.
Silakan anak-anak, tang krimpingnya yang masih di meja bisa ditaruh di depan. Dan juga untuk sampah-sampahnya bisa dijadikan satu dulu ya. Nanti kalau sudah selesai pembelajaran bisa dibuang di tempat sampah. Baik anak-anak ya, jadi 4 kelompok sudah maju semua. Berarti Bapak akan melakukan yang namanya evaluasi. Jadi evaluasi dari Bapak adalah dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4 sudah bagus dalam melakukan praktek instalasi pada hari ini. Tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, dan 4. Nah, dan juga untuk kelompok 3, meskipun tadi ada kesalahan ya, mungkin penyelesaian dari kelompok 3 belum maksimal, tetapi sudah bagus bisa menyelesaikan troubleshootingnya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Baik, anak-anak ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah kita akan melakukan yang namanya refleksi. Jadi nanti anak-anak akan saya tunjuk acak, gitu ya. Siap anak-anak untuk refleksi? Sudah disiapkan kata-kata hari ini? Sudah, oke baik. Ya, pastikan kata-katanya nanti sesuai ya. Oke, ini bisa taruh di sini dulu. Ini kalau misalnya temannya nanti mau berbicara. Oke, bisa saya mulai ya? Oke, sebelum saya mulai disiapkan ya, kata-katanya disiapkan. Baik, nanti Bapak akan menggunakan aplikasi yang namanya Wordwell ini ya, namanya aplikasi Wordwell. Dan ini Bapak sudah tuliskan nama-nama di antara kalian. Jadi Bapak akan melakukan yang namanya refleksi. Sudah siap? Sudah ya. Jadi nanti anak-anak bisa berdiri ya, bisa berdiri, kemudian ucapkan refleksi kalian hari ini. Gitu. Jelas? Oke, baik. Saya mulai 1, 2, 3. Siapakah yang nomor pertama? Deng deng, Tina Nur. Mana Tina? Oke, silakan Tina berdiri. Refleksi Tina hari ini apa? Silakan. Saya bisa mengurutkan kabel jenis strike. Oke, ulangi lagi apa? Saya bisa mengurutkan kabel jenis strike. Oke, refleksi dari Tina bisa mengurutkan kabel strike. Tepuk tangan untuk Tina. Oke, Tina sudah, saya eliminasi dulu. Baik, sudah. Nah, yang nomor 2, siapakah yang akan melakukan refleksi hari ini? Deng deng, Ninis. Mana Ninis? Oke, Ninis, mana? Baik, silakan Ninis, disampaikan refleksinya hari ini. Saya sudah bisa menggunakan tang krimping. Baik, saya sudah bisa menggunakan tang krimping. Tepuk tangan untuk Ninis. Oke, ya sudah bisa. Kemudian ini saya eliminasi lagi. Baik, satu kali lagi ya. Oke, sprint. Oke, Sofia. Mana Sofia? Oke ya. Sofia, silahkan. Saya bisa menggunakan line tester. Baik, saya bisa menggunakan line tester. Tepuk tangan untuk Sofia. Oke. Baik, Sofia sudah selesai. Oke ya, berarti cukup ya. Jadi Bapak ambil 3 saja tentang refleksi pada hari ini ya. Jadi Bapak ucapkan terima kasih banyak. Nah, setelah kita melakukan refleksi, jadi Bapak akan menyampaikan kesimpulan. Jadi kesimpulan hari ini adalah kita sudah berhasil menggunakan line tester untuk praktek, yaitu menguji kabel jenis strike. Kira-kira anak-anak sudah bisa semuanya? Sudah bisa ya. Kira-kira nanti kalau anak-anak menjadi seorang teknisi, anak-anak sudah bisa melakukan pengujian menggunakan alat ukur, yaitu berupa line tester, gitu ya anak-anak ya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya yaitu adalah Bapak akan menyampaikan jadi materi hari ini tentang penggunaan alat ukur telekomunikasi ya. Kemudian jangan lupa untuk materi sebelumnya kita sudah bicara kita sudah membahas tentang langkah-langkah instalasi kabel jenis cross. Hari ini kita belajar tentang instalasi menggunakan alat
ukur. Kemudian materi selanjutnya yaitu adalah kita nanti akan membuat jaringan kabel dan kabel. Kira-kira anak-anak sudah siap? Oke, sudah siap ya. Nah, kalau sudah siap, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan materi Bapak pada hari ini. Jadi nanti sebelum dimulai ya, diakhiri pada pembelajaran hari ini, jadi saya minta anak-anak tetap fokus dalam kegiatan belajar mengajarnya. Jangan sampai nanti anak-anak ketika belajar tidak fokus. Jadi anak-anak bisa meningkatkan skill kalian terutama di bidang TKJ. Itu jelas anak-anak ya. Apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sudah cukup kira-kira? Sudah. Oke, kalau sudah cukup maka sebelum Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak akan bertanya sekali lagi, apakah anak-anak sudah bisa menggunakan lem tester? Sudah. Sudah bisa. Apakah anak-anak sudah bisa menginstalasi kabel jenis strike? Sudah. Sudah. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi silahkan nanti ketua kelas bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Oke ya, silakan ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, alhamdulillah materi Bapak hari ini sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.